RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi Pak Ishak, salam sehat. Selamat pagi Bu Femi, salam sehat, selamat pagi untuk semua pendengar RRI Anda di mana saja berada. Baik, Pak Ishak, ini Menteri Perhubungan mengeluarkan kembali nih aturan baru untuk pelaku perjalanan udara. Bisa diinformasikan apa alasannya ini Pak Ishak? Ya, sebagaimana kita ketahui bersama, Menteri Perhubungan mulai hari ini, tanggal 17 Juli, memberlakukan aturan baru tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19 melalui Surat Edaran Menteri Perhubungan nomor 70 tahun 2022. Saya kira ini alasan utama kenapa Menteri mengeluarkan petunjuk ini, saya kira karena kita ketahui bersama bahwa COVID-19 yang sebetulnya saat ini mulai melanda di Indonesia, namun perkembangan terakhir ini sebagaimana kita ketahui bersama mulai kembali naik, dan juga memang karena di beberapa negara itu terjadi peningkatan yang cukup signifikan, sehingga untuk mengantisipasi segala sesuatunya yang berkaitan dengan COVID-19, pemerintah melalui Menteri Perhubungan memandang perlu untuk melakukan pembatasan. Dan saya pikir pembatasan yang dilakukan saat ini melalui SE 70 2022 sesungguhnya bukan sesuatu yang baru ya, tetapi lebih mengarahkan supaya masyarakat kita lebih banyak mau untuk segera melakukan vaksin dosis ketiga atau yang kita kenal sebagai booster. Nah, itu bisa kita lihat khususnya pada syarat bagi mereka yang baru 2 kali vaksin booster, vaksin COVID-19 ini, mereka diwajibkan melakukan antigen 1 kali 24 jam, atau bisa juga langsung menerima booster di lokasi keberangkatan pada saat mereka hendak melakukan perjalanan, khusus di tempat-tempat keberangkatan udara. Itu memang sudah disiapkan fasilitas untuk supaya para pelaku perjalanan yang belum booster dapat langsung menerima booster dan bisa saat itu juga melakukan perjalanan. Ini semangatnya itu, saya berpendapat seperti itu. Oke, jadi memang karena ini kasus COVID-nya mulai naik lagi nih Pak Ishak ya. Benar. Oke, kemarin juga kita sempat dengarkan informasi Pak Presiden meminta kembali menggunakan masker ya, setelah beberapa waktu lalu mengatakan boleh membuka masker dengan beberapa syarat ya, dengan beberapa aturan nih. Betul. Oke. Nah, ini seperti apa aturan yang dikeluarkan oleh Menhub ini dan bagaimana implementasinya di NTT nih Pak Ishak? Ya, jadi sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa SE 70 ini kan bukan sesuatu yang baru, tetapi bagi warga masyarakat Indonesia khususnya NTT ini sudah terbiasa, jadi orang sudah terbiasa bahwa melakukan perjalanan udara itu syarat-syarat seperti booster, vaksin 2 kali, atau intinya wajib vaksin, itu sudah menjadi satu kewajiban, keharusan, dan masyarakat sudah terbiasa. Berbeda dengan di masa-masa sebelumnya, di mana vaksin masih kurang, ya PCR-nya masih kurang, sehingga orang keberatan kalau dibuat regulasi-regulasi ini kan orang mau vaksin tapi fasilitas tidak punya, orang mau PCR tapi fasilitas tidak punya. Kalau sekarang kan sudah banyak di pelosok-pelosok semua sudah fasilitas-fasilitas ini kan sudah ada, sehingga gubernur memandang tidak perlu dibuat regulasi yang
instruksi gubernur tanggal 5 April 2022 itu dipandang masih sangat relevan dengan SE 70 yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan, sehingga khusus untuk kita di NTT itu dibebaskan selain booster juga mereka yang sudah 2 kali vaksin. Namun tentunya pemerintah mendorong, mengharapkan supaya semua orang sebaiknya menerima booster, karena dengan demikian dia bebas dan aman dalam melakukan perjalanan bukan saja di dalam wilayah NTT tetapi juga di seluruh wilayah Nusantara. Dan tentunya himbauan untuk tetap melakukan protokol kesehatan secara ketat, bertanggung jawab itu terus dihimbau. Dan aplikasi Peduli Lindungi itu wajib dimiliki oleh semua mereka yang melakukan perjalanan di dalam negeri. Okay. Demikian sebetulnya alasannya itu, Bu Femi. Berarti ini memperlakukan kembali surat edaran yang lama ini, jadi masyarakat sebenarnya sudah paham ya, sudah lazim nih ya. Oke. Benar, Bu Femi. Berarti untuk melakukan perjalanan kalau sudah 2 kali vaksin tidak masalah nih Pak Ishak ya, ataukah harus perlu booster lagi? Di dalam NTT 2 kali vaksin sudah cukup. Namun sebagaimana tadi saya bilang, alangkah lebih bagus kalau bisa mendapatkan booster sehingga benar-benar itu bebas begitu, yakin, aman, jalan kemana-mana kan tidak perlu ada keraguan-raguan. Tiba-tiba jangan sampai ada kecemasan. Waduh, ini jangan-jangan nanti aturannya booster. Nah, seperti itu. Jadi nanti gubernur bilang kita menggunakan regulasi yang lama, namun diharapkan orang mau untuk di booster. Dan saya kira di seluruh NTT fasilitas untuk booster saat ini cukup memadai. Jadi silakan. Nah, ini dengan dibuatnya regulasi baru dari Kementerian Perhubungan kan orang lebih menyiapkan diri untuk bebas melakukan perjalanan di mana saja. Baik, jadi kalau yang untuk baru saja vaksin 1 itu juga ada ya, pos-pos vaksinasi di bandara nih Pak Ishak ya. Jadi bisa langsung disiapkan. Jadi ini nanti ada di semua bandara di NTT Pak Ishak. Di semua bandara NTT disiapkan karena ini berkaitan juga dengan saat ini kita tahu kan sebetulnya dengan melandainya COVID-19 ini kan berpengaruh besar kepada kehidupan perekonomian masyarakat kan. Nah, kita tahu kalau orang melakukan bepergian kemana-mana kan ekonomi akan bertumbuh. Nah, ini terus harus kita jaga sehingga dengan aturan ini kita juga pemerintah menyiapkan fasilitas-fasilitas vaksin sehingga orang tidak kesulitan pada saat dia mau melakukan perjalanan. Mungkin di daerahnya dia belum sempat, ya di tempat-tempat keberangkatan dia bisa melakukan vaksinasi. Oke, intinya pemerintah sudah menyiapkan fasilitas secara gratis juga nih Pak Ishak ya. Benar. Alangkah baiknya dimanfaatkan dengan bijak nih. Benar sekali Ibu Fen. Jadi kita mendorong, kita menghimbau ini manfaatkan sepanjang ini masih diberikan gratis oleh pemerintah. Besok jangan sampai keluar regulasi yang baru bahwa semuanya harus berbayar. Nah, ini kan tentu kita sendiri yang merugi. Oke. Dan surat edaran Menteri Perhubungan ini mulai berlaku hari ini Pak Ishak ya, 17 Juli 2022 ya. Per hari ini berlaku SE Menhub nomor 70 tahun 2022 dan kita tidak tahu sampai dengan berapa lama. Tentunya kita berharap peraturan ini. Tapi menurut saya peraturan ini sebenarnya tidak terlalu berat-berat amat karena sebetulnya yang diminta sebenarnya didorong adalah orang mau ini melakukan vaksin dosis ketiga atau yang kita kenal sebagai booster itu. Oke. Pak Ishak, ini mungkin agak sedikit di luar dari perbincangan kita. Mungkin Pak Ishak tahu informasinya berapa cakupan vaksin booster untuk di NTT ini sendiri? Karena ini kan secara nasional masih di bawah 30% nih Pak Ishak. Bu Femi minta maaf, memang kalau yang itu saya tidak tahu sebelumnya Bu Femi.
Oke, baik. Ya. Tapi yang pasti kita berharap dengan adanya pos vaksinasi di berbagai bandara, kemudian aturan dari gubernur yang tidak merubah apapun tapi memperlakukan yang lama ini mendorong masyarakat ya Pak Ishak ya untuk melakukan vaksin penguat nih ya, vaksin boosternya. Dan Benar, kita berharap benar. ini kasusnya jangan sampai naik lagi lah ya. Tentunya kita berharap begitu, dan saya punya keyakinan masyarakat kita kan sudah sangat menyadari akan bahaya COVID-19, dan saat ini di mana ekonomi mulai berkembang baik, tentu semua orang tidak mau lagi mengalami kemerosotan seperti kemarin-kemarin dengan misalnya tidak mempersiapkan diri menjaga lingkungan dan kesehatannya. Saya kira seperti itu. Oke, baik Pak Ishak, terima kasih untuk informasinya pagi hari ini. Mohon maaf nih Sama-sama. mengganggu di waktu-waktu liburnya ya. Tapi selalu siap untuk Oh RRI. tidak, iya. Untuk Oke. RRI, untuk NTT yang lebih baik. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ishak. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Sama-sama. Selamat pagi, Bu Feni. Selamat berhari Minggu. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.